berikutnya di mata kuliah kewirausahaan di sini. Jadi adapun peraturan perkuliahan kemarin sudah saya bahas dan saya singgung di RPS-nya ya, di RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah kewirausahaan. Adapun peraturan perkuliahannya untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi toleransi keterlambatan maksimal itu 15 menit. Sebelum memulai perkuliahan, dosen dan mahasiswa wajib login presensi di sini. Dan selama perkuliahan wajib memelihara dan menjaga keamanan serta ketertiban di kelas online. Dan pada saat perkuliahan mahasiswa diharapkan menyalakan kamera atau on cam di sini ya. Jika tidak bisa menyalakan kamera, maka mahasiswa wajib aktif untuk berpartisipasi di kelas sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut benar-benar mengikuti perkuliahan online. Elemen penilaian meliputi kehadiran 20%, kuis dan tugas 25%, UTS 25% dan UASnya 30%. Ini sama dengan di RPS kemarin ya. Dan mahasiswa dianjurkan untuk menambah bacaan dari sumber-sumber lain sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan. Oke. Ketika kita melihat entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha di sini adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau aktivitas wirausaha yang dicirikan sebagai orang yang berbakat dalam pengaturan dan mengelola suatu bisnis yang sedang dijalankan. Itu adalah bentuk atau ciri dari seorang entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha di sini. Nah, sedangkan entrepreneurship atau perusahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana dengan ciri-ciri sikap dan perilaku pengusaha? Bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah berintegritas atau jujur, mindsetnya entrepreneur yang positif, percaya diri, berani mimpi, berani memulai atau menanggung resiko, bekerja keras atau pekerja keras, kreatif, inovatif, selalu belajar dari orang lain dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu, selalu memanfaatkan atau mencari peluang atau menciptakan peluang, tidak cuma memanfaatkan atau mencari atau bisa meng-create atau menciptakan peluang itu sendiri, dan memiliki sifat leadership atau kepemimpinan. Ini adalah ciri-ciri perilaku dari seorang pengusaha. Nah, sedangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang wirausaha di sini adalah jadi harus mengetahui bisnis dan harus mengetahui basic bisnis manajemennya sendiri. Jadi harus mengetahui pola bisnis seperti apa, manajemen bisnisnya seperti apa, terus memiliki kemampuan mengelola keuangan, waktu, dan relasi di bawahnya atau SDM yang berada di lingkungan sekitarnya. Dan memiliki strategi bersaing. Kalau kita punya produk, berarti kita harus mengetahui yang namanya strategi positioning, yaitu adalah menempatkan produk yang tepat pada suatu pasar di suatu pasar, dan harus membuat produk itu punya satu branding yang tersendiri. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya untuk branding sendiri, untuk logo dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan mampu bernegosiasi dan berbicara di depan umum di sini. Oke, yang terakhir adalah kemampuan membangun jaringan bisnis dan memiliki kemampuan pemasaran di sini. Jadi perluannya kita menjadi ya kayak sebuah jaring laba-laba di sini ya. Jadi kita harus ya cuma punya satu figur, kita harus punya relasi yang banyak ketika kita mau menjalankan sebuah wirausaha. Oke. Nah, ini adalah tentang entrepreneur. Nah, siapa sih kira-kira bapaknya dari entrepreneur? Oke, kalau kita lihat di sini adalah kita cari aja bapak ini ya, bapak entrepreneur sini. Nah, bisa dibilang bapak entrepreneur di sini adalah almarhum Bob Sandino. Saya juga sekaligus pengagum dari Bob Sandino. Kalau kita lihat baju dan celana hampir nggak pernah ganti, tapi sebenarnya stylenya udah banyak sekali ya di sini ya. Itu kalau kita lihat di Indonesia ya sebagai bapaknya entrepreneur ya Bob Sandino. Sedangkan kalau kita lihat dari Glean.com, 8 entrepreneur yang sukses sebelum usia 30 ini ada beberapa orang ya. Jadi teman-teman bisa nyari nanti artikelnya. Itu ada Yasa Singgi, itu ada Yuka Herlanda dan Putri Dewi Kurnia, Brodo Footwear, Wenas Dimas, terus Gary dan Natali,
itu untuk tiket.com. Jadi kita bisa lihat dari glean.com atau kita bisa lihat dari entrepreneur wartaekonomi.co.id. Ini juga Anda bisa lihat. Kita sembari nunggu koneksinya stabil ya. Jadi entrepreneur Indonesia yang sukses sebelum usia 30 tahun. Ini ada Aryo Pradana ya, baru saja lulus dari Teknik Perminyakan ITB pada Juli 2017. Hobi mengaji mengenalkan musik dan bermain gitar di waktu luang. Mantan pelaku komedi panggung, pengamat budaya populer ini dari Aryo Pradana. Terus ada Yasa Singgih. Ini produk dari Men's Republic. Dia memiliki produk terus memiliki produk tersebut ya nih. Terus ada lagi Yuka Herlanda dan Putra Dwi Kurnia, Brodo Footwear. Ini webnya yang bisa dilihat ini. Terus ada Wenas, Dimas, Gary dan Natali ini untuk tiket.com. Terus ada lagi Karlin Daryanto dari Kokon Ing. Ini teman-teman nanti bisa baca di glean.com. Kalau kita menggali mengenal Bill Drayton adalah bapak kewirausahaan sosial dunia. Ini bapak kewirausahaan sosial di dunia adalah Bill Drayton. Nah, oke, menyambung tentang kewirausahaan di sini. Jujur ini sebenarnya di semester ini nggak tahu nih semester prank atau buat apa dengan saya kurang tahu. Jadi tiba-tiba saya dikasih mandat atau amanah untuk mengisi tentang mata kuliah kewirausahaan. Jadi di cyber security itu jenis usaha di cyber security itu banyak sekali ya. Banyak sekali usaha di cyber security itu banyak sekali. Jadi Anda bisa buka misalnya jasa forensik, tentu harus punya sertifikat, ini harus punya keahlian juga. Jasa pentester ini juga bisa. Terus Anda juga bisa buat startup ini ya. Ada startup company yang bisa Anda jabarkan lebih detailnya lagi. Saya pengen ngapain sih di dunia security ini? Saya cuma pengen jadi jasa pentester atau saya menjadi jasa konsultan. Ini juga bisa masuk di jasa konsultan atau masuk ke analyze atau bisa masuk ke sysadmin. Ini juga membutuhkan pengetahuan di sini. Jadi teman-teman nggak terpaku kita harus berani punya produk apa ya. Terus gimana kalau saya nggak ngerti tentang itu semuanya? Anda bisa buka juga jasa SEO di sini. Jadi SEO ini kan ada sifatnya evergreen. Anda lagi sifatnya adalah black SEO. Jadi Anda tergantung di sini. Atau yang paling kasar adalah jasa atau joki ini. Joki flash sale. Atau bisa bikin bot gitu ya. Bot misalnya kayak naikkan viewer, subscriber dan lain-lain. Tentu ini tidak recommended ya. Jadi saya kasih tanda ini artinya tidak rekomendasi di sini. Oke, selain itu bisa menggunakan beberapa scope yang lainnya adalah misalnya bikin jasa pembuatan aplikasi itu ya, aplikasi. Jasa di sini ini juga bisa sendiri. Jadi banyak hal di dunia cyber security yang bisa Anda kaji di sini. Untuk menjadi sebuah startup atau sebuah mini perusahaan di bidang cyber security itu banyak sekali. Anda punya produk, Anda bisa jualan antivirus, bukan jualan malware ya tentunya ya. Kalau mau jualan malware ya jangan tuh nanti berbahaya. Terus Anda bisa jualan patch security, itu juga bisa termasuk dalam scope wirausaha di sini. Atau kalau yang paling besar adalah jasa instalasi hardware gitu kan, misalnya kayak rakit komputer dan sebagainya. Cuma di sini kan digital semuanya ya, jadi Anda tinggal bikin satu portal web, terus isinya misalnya jasa reparasi komputer panggilan misalnya ya, atau jasa sentinel hard disk. Ini khusus untuk yang bersektor misalnya. Ini bisa juga masuk ke sini juga bisa juga, atau bisa yang lainnya juga bisa, atau
eh, jasa cleaning ini ya, malware. Tentu kalau ketemu dengan ransom di sini berat karena kan apa beda. Ini bisa ada gunakan untuk jenis wirausaha. Oke, saya kira cukup untuk informasi tentang paparan di pertemuan kedua setelah kita paparan RPS kemarin ya. Jadi tentang skop wirausaha seperti apa dan bagaimana mekanismenya, bagaimana menjadi seorang leadership di leadership seorang pengusaha, itu saya harap Anda sudah paham di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya saya buat kayak gini, bikin kayak gini, boleh nggak? Silahkan nanti tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya bahas di situ. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.